Teman-teman, ini dia TV yang udah saya betulin. Mereknya adalah LG, ukurannya adalah 22 in. Nah, sebelum saya bisa betulin TV ini, langkah-langkah yang saya kerjain untuk membetulkan TV ini bisa kalian tonton setelah ini sampai videonya selesai. Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. Check it out. Ini dia teman-teman. Jadi pertama-tama TV ini saya bersihin dulu karena kondisinya tuh kotor. Maklum udah dari tahun 2015 nggak saya betulin, saya biarin ada di gudang, dan kebetulan saya cek ternyata saya nemuin komponen yang kira-kira mencurigakan. Langsung aja ya, saya bongkar TV ini. Teman-teman, TV ini rusaknya adalah cuman hidup warna putih aja, itu ngeblank warna putih. Tiba-tiba waktu dihidupkan di pagi hari, tiba-tiba dia nggak hidup, cuman ngeblank warna putih aja. Padahal waktu malam tuh, waktu dipakai buat nonton sih baik-baik aja. Begitu dimatikan pakai remote, kemudian kita off-kan, on off di touch screen-nya itu, mati. Habis itu kita cabut. Terus paginya kita hidupin, ternyata malah nggak hidup sama sekali. Yang mengherankan, apa yang rusak? Ternyata waktu saya bongkar, saya agak goyang-goyang kaki casnya. Bukan kaki cas, saya goyang-goyang kaki adaptornya. Saya ngelihat ada komponen yang terbakar di situ, ada yang ngeluarin asap. Dan setelah saya cek komponen yang ngeluarin asap itu, saya akhirnya cari di internet, kira-kira komponen apa yang terbakar itu. Ternyata yang terbakar adalah IC, teman-teman. Kalian bisa ngelihat IC-nya di sini, di gambar ini. Ini adalah IC yang saya cari-cari di tempat saya buka bengkel, itu nggak ada. Di sekitar sini nggak ada, jadi saya harus pesen di luar. Akhirnya saya dapat. Kode IC-nya tuh beda banget sama apa yang ditulis di IC-nya, teman-teman. Kode IC di tulisannya itu adalah AGCE atau gimana gitu. Nantilah saya tunjukin ya. Akhirnya begitu saya dapetin, nah itu tuh teman-teman bisa ngeliat ya, IC-nya terbakar tuh. Itu dia, IC-nya terbakar. Jadi saya cari-cari nggak dapat. Begitu saya udah dapat IC-nya, langsung aja saya beli. Kemudian saya usahakan untuk bisa ngebuka IC ini, teman-teman, pakai solder SMD workstation. Nggak pakai solder blower, karena biasanya kalau pakai solder blower tuh kaki-kaki komponen yang lain tuh bakal ikutan lepas gitu. Ini dia ACQE, teman-teman, ACQE. Saya beli agak lumayan, saya beli 3 buah. Sebetulnya yang di PCB itu bukan ACQE, tapi ACQC. Gitu, ACQC. Tapi adanya ACQE. Nah, kira-kira gimana? Bisa dipakai buat betulin TV ini apa enggak? Kita akan cari tahu. Langsung dites aja. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Spekulasi ya. Daripada beli mesin baru, harganya sekitar 800 ribuan. Kalau misalnya bisa pakai IC ini kan lumayan, teman-teman. TV-nya bisa dipakai buat nonton di rumah, atau bisa kita pakai untuk hidupin, maksudnya kita pakai TV-nya untuk menggantikan monitor CPU. Kan lumayan ya, teman-teman. 22 in. Enak tuh kalau buat ngedit-ngedit. Nah, sebelum saya ngelepas, saya kasih dulu, maksudnya saya kasih flux, kemudian saya panasin solder saya, terus saya lepas dengan cara gini, teman-teman. Saya kasih timah di kaki IC-nya, kiri kanan, dan di atasnya juga. Nah, dipanasin pakai timah seperti ini. Lumayan agak lama manasinya, teman-teman. Tergantung dari kondisi IC-nya. Biasanya kalau IC itu masih dalam keadaan normal, ngelepasnya gampang, nggak lama-lama.
Tapi kalau IC-nya udah pernah terbakar, biasanya itu agak lama ngelepasnya karena ada beberapa faktor penyebabnya. Bisa jadi dia semakin lengket karena dia memang muncul api di sana, dan ada bahan-bahan lain di sekitar PCB, bahkan di PCB-nya itu sendiri, yang kalau misalnya kena panas itu lengketnya makin kuat. Itulah yang bikin IC ini susah dicopot. Biasanya dipanasin agak beberapa detik itu udah lepas teman-teman, tapi ini enggak, karena ini kan IC-nya terbakar ya. Bisa jadi ya, yang namanya komponen IC sekecil ini setai lalat. Tai lalat kayaknya lebih gede ya daripada ini. Kalau misalnya terbakar tuh biasanya kalau kita lepas dia akan benar-benar kelihatan kondisi fisiknya seperti apa. Ada yang masih utuh, kadang-kadang ada yang udah pecah jadi beberapa bagian. Nah, kita nggak tahu IC ini pecah atau masih utuh. Moga-moga aja masih utuh. Kalaupun pecah juga nggak apa-apa karena dia udah rusak juga kan. Maksudnya kalau masih utuh itu kita bisa taruh untuk koleksi gitu ya. Mana tahu ada yang suka ngoleksi kayak gituan kan. Kalau saya sih langsung saya buang. Nah kayak gini ya teman-teman, lakukan kayak gini terus. Kalau misalnya kalian nggak punya solder blower, atau misalnya solder blower kalian tuh rusak, karena banyak banget kasus solder blower yang dijual di marketplace itu gampang rusak teman-teman. EEPROM-nya tuh gampang error gitu. Akhirnya solder blower nggak bisa dipakai lagi. Ini dia IC-nya ternyata udah pecah jadi beberapa bagian. Dan perjalanan ngerjain kali ini nggak semudah apa yang saya kira, karena salah satu jalurnya putus. Kaki nomor 2 di IC ini tuh udah lepas teman-teman, karena terbakar tadi. Jadi mau nggak mau saya harus ngakalin gimana caranya supaya kaki yang nomor 2 ini bisa ada jalur tembaganya, supaya kaki IC nomor 2 nya bisa disolder di jalur itu. Akhirnya bener, setelah saya bikinin jalur di sebelahnya yang ngarah ke kaki 2, saya bisa masang IC-nya seperti ini. Kondisinya seperti ini. Ini untuk nyolder pakai blower tanpa pakai mikroskop, tanpa pakai alat-alat yang canggih. Kualitas solderan seperti ini udah lumayan bagus teman-teman. Setelah nyolder, setelah kita solder, kita bersihkan fluxnya pakai cairan pembersih ya. Kita semprot sedikit, terus kita sikat-sikat pakai sikat gigi supaya dia bersih aja gitu, supaya kakinya nggak pada nyambung antara satu dengan yang lainnya. Terus langsung aja kita pasang semua kabelnya dan kita colokin adaptornya. Kemudian kita coba langsung tes, colokin ke arus listrik 220 volt. Kira-kira hasilnya seperti apa? Kalau hidup lumayan, bisa dipakai buat nonton TV atau jadikan monitor komputer. Kalau nggak hidup ya nggak jadi soal, dikerjain lagi nanti pasti. Saya nggak ngelihat ada backlight yang hidup, tapi begitu saya berdirikan, ternyata saya bisa ngelihat ada lampu standby yang hidup warna merah teman-teman. Tuh kan hidup warna merah. Tapi dulu waktu belum diganti IC juga standby warna merah kok. Coba saya on kan. Wih, hidup. hidup sembuh teman-teman. Gitu aja cara memperbaikinya, gampang kan. Cek komponen yang rusak, terbakar kalau ada. Kalau nggak ada kita bakal bahas di video yang lainnya. Kalau memperbaiki TV seperti ini, seperti itu caranya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.